Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa di channel ini. Pernahkah Anda membayangkan di mana roh manusia berada sebelum dititipkan ke rahim seorang wanita bernama ibu? Pada awalnya roh manusia berada di alam rohani. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meminta persaksian kepada ruh bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan dan pencipta manusia. Di saat itu Allah bertanya, "Bukankah aku Tuhanmu yang telah menciptakanmu?" Kemudian ruh menjawab, "Iya, kami bersaksi engkaulah Tuhan kami." Setelah melebihi persaksian di alam rohani, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan roh manusia ke dalam janin atau rahim ibu. Setelah di alam rahim, kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali meminta persaksian kepada janin. Apakah sang janin sudah siap untuk dilahirkan ke dunia? Allah Subhanahu wa taala kemudian berdialog dengan janin. "Apakah kamu siap dengan rezekimu?" Janin menjawab, "Iya, saya siap." Kemudian Allah bertanya lagi, "Apakah kamu siap dengan jodohmu?" Kemudian janin menjawab, "Iya, saya siap." Allah kembali bertanya, "Apakah kamu siap dengan umur dan waktu ajalmu?" Kemudian janin menjawab, "Iya, kami siap." Berbagai macam pertanyaan yang diajukan kepada janin semua dijawab dengan siap. Seperti pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Allah bertanya, "Apakah kamu siap dijadikan sebagai laki-laki?" Janin menjawab, "Siap." Allah kembali bertanya, "Apakah kamu siap dengan hidup kaya?" Janin kembali menjawab, "Iya, saya siap." Allah kembali bertanya, "Apakah kamu siap dengan berbagai macam penyakit?" Janin menjawab, "Iya, saya siap." Kemudian dialog antara Allah dengan janin sudah terekam dalam persaksian. Dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan janin yang nanti dunia akan menjadi takdir. Dalam istilah kedokteran disebut DNA, seperti warna kulit, golongan darah, warna rambut, bentuk tubuh, sidik jari, dan lain sebagainya. Dan jika direkam dalam buku, maka hasilnya bisa mencapai 15 juta lembar. Semua akan dipertanyakan dan dijawab oleh janin. Jika janin menjawab siap, maka janin akan lahir dengan selamat. Jika janin menjawab tidak siap, maka janin akan keguguran atau tidak bisa menerima keputusan yang dibacakan kepadanya. Kapankah ruh ditiupkan kepada janin? Ruh ditiupkan ke dalam janin kita saat janin berusia 4 bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Shad ayat 72 yang artinya, "Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan ruh atau ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya." Saat ini ruh janin sudah terpisah dari roh ibunya. Selama janin yang sudah ditiupkan, ruh ini menumpang di rahim ibu. Disitulah kepribadian janin mulai tumbuh. Itu sebabnya Muhaimin kadang-kadang punya keinginan yang aneh seperti ini dan makanan tertentu, suka berdandan, tidak suka melihat suami dan lain-lain. Itu semua adalah cerminan dari kepribadian janin di dalam rahim ibu, yang di bawah janin sudah mulai mempunyai keinginan yang berbeda dari ibunya. Menurut penelitian, janin sudah bisa berinteraksi dengan lingkungan sekitar melalui suara, sehingga ibu hamil dianjurkan untuk banyak berdoa untuk sang janin dan juga memperbanyak membaca Al-Quran. Bacalah surat Yusuf agar bayi memiliki paras tampan atau cantik. Kemudian baca surat Luqman supaya bayi menjadi pintar. Dan bacalah surat Maryam agar bayi menjadi orang yang baik dan taat beragama. Selain faktor suara yang bisa direspon janin, psikologis ibu juga sangat mempengaruhi kondisi janin dalam kandungan. Sehingga saat hamil disarankan untuk menghindari stres
marah-marah, murung, dan sebagainya. Karena akibatnya di saat bayi sudah dilahirkan, maka bayi akan menjadi pemalu, tidak percaya diri, minder, suka murung karena sudah mendapat tekanan batin di saat dia di kandungan. Sahabat yang beriman, demikianlah informasi seputar perjalanan ruh ditiupkan ke dalam janin. Semoga dapat menjadi motivasi dan meningkatkan keimanan dan rasa syukur kita kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.